Shalom. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Mari kita bangkit berdiri. Semua yang diberkati Tuhan boleh bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, aku ada karena anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, aku ada karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah bagi Dia. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini, dan kita di tempat ini pun juga karena rahmat-Nya yang selalu baru dilimpahkan bagi kita. Kasih Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup kita, penyertaan-Nya tetap sempurna dari waktu ke waktu. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan, sorak-sorai bagi Dia yang meriah. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Setiap kami umat-Mu memuji-Mu Tuhan, sungguh indah Engkau. Seindahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari. Yes, amin. Haleluya. Hanya Kau termegah, walau badai menghadang, yes, sekalipun bumi bergoncang, Engkau tetap setia menjaga kami. Yes, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, yes, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah
untukku. Haleluya, glory, glory. Oh, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Pengorbananmu nyata bagi kami, penebusanmu nyata bagi kami, dan penyertaanmu tetap sempurna atas kami. Sekalipun bumi bergoncang, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Glory, glory. Engkau telah mati bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut Yes. dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Haleluya. Kenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik. Yes, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat Haleluya. baik. Katakan dengan segenap hati, Dia baik. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to Amin. me. Jesus is so good to Haleluya. you. And Dia sungguh baik. He is so good to you. He is so good to me. Umat Tuhan katakan, He is so good to you. And He is so good to you. Yes, He is Dia so sungguh baik good bagi to setiap me. kita. Jesus is so good to you. And Amin. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yang merasakan betapa Tuhan begitu baik, mari kita menyediakan hati yang terbaik juga untuk kita persembahkan kepadanya. Kita sediakan hati yang terbaik untuk Allah berbicara kepada setiap kita. Dan kita persembahkan hati yang terbaik sebagai persembahan yang kudus dan tidak bercela di hadapannya. Haleluya. Setiap kami Tuhan datang kepadamu, membawa hidup kami untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
setiap kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa segenap hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh sebagai persembahan bagi-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami datang. Pujian, hormat, dan ucapan syukur telah kami persembahkan. Semua bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk pengagungan bagi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory. Setiap nyanyian, mazmur, pujian bagi-Mu saja Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak diagungkan dengan mazmur dan pujian, dengan nyanyian syukur. Haleluya. Haleluya. Oh, kiara lama ya sikra patakasi. Segala yang baik telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Segala yang indah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu telah nyata melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kasih-Mu terbukti nyata hingga detik ini melalui penyertaan-Mu atas setiap kami. Kehadiran-Mu di dalam setiap langkah kami. Ya ralapata kasyana ralapayas. Haleluya. Biarlah setiap kami terus memiliki hubungan yang indah dengan-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, bukan ketika kami berfellowship, tapi dari waktu ke waktu dalam segala aktivitas kami. Biarlah kami terus terpaut dengan Engkau, sebab Engkau yang terbesar dan mulia dan nyata dalam setiap langkah kami. Dan Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yes. Engkau, yakin di hadapannya, tiada seperti Dia yang terbesar. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Haleluya. Umat Tuhan nyatakan, sebab Engkau besar. Oh, sebab Kau besar. Waktu selanjutnya sastrakan Ibu Gembala. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau. sungguh tidak ada kasih lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Amin. Sungguh tidak ada pribadi yang lebih besar dari pribadi-Mu yang sungguh Yes. sangat mengasihi setiap kami. Haleluya. Engkau terbesar, Engkau terhebat, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu, karya-Mu yang Engkau sungguh nyatakan buat setiap kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. yang sudah mati bahkan bangkit dan menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, meteraikan dan setiap kami Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang Amin. percaya katakan bersama. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, belum semuanya ya. Shalom. Ya, baik. Baik Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah menginjak di bulan yang ke-9 ya. Di tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan, ketika saya dan saudara dilahir barukan oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan mencatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 bahwa kita ini adalah ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada lagi masa lalu kita yang gelap, tidak ada lagi mungkin kekurangan dan sebagainya. Bahkan dengan kebenaran
yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, anugerahkan lewat karya salib Tuhan, lewat karya penebusannya, maka justification, ya, pembenaran itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan otomatis saudaraku, ketika kita percaya sama Tuhan, kita lahir baru, kita dibenarkan oleh karya penebusan daripada Tuhan Yesus, maka kita ini memiliki status yang baru saudaraku. Ya, status yang baru itu Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Dan tentunya status yang baru itu mestinya adalah kehidupan kita yang harus bertanggung jawab dengan status baru kita. Misal ya, status baru kita bukan lagi hamba, ya, orang-orang yang dihukum, yang jauh dari Tuhan, tetapi kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau kita menjadi anaknya Tuhan, status kita ini anaknya daripada Bapak kita di sorga, maka tentunya sebagai anak kita mesti taat. Tentunya sebagai anak kita mesti hormat kepada orang tua, Bapak kita di sorga. Tentunya sebagai anak kita harus mengasihi dia. Ya. Dan juga saudaraku sekalian, banyak hal yang kita mesti kerjakan dengan status-status kita. Ya. Contoh lainnya lagi adalah status sebagai murid. Ya. Karena itu di bulan September ini saudaraku, kita secara khusus akan belajar supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi murid-murid Yesus yang sejati. Ya. Karena itu temanya saudaraku untuk bulan ini adalah murid Yesus yang sejati. Ya. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14, kita akan membacanya mulai dari ayat 25 ya. Nanti di komsel bisa didalami lagi ya, dipertajam lagi, baca satu perikop secara utuh ya. Tetapi untuk ibadah kita hari ini kita akan belajar baca bersama ya di ayat 25, kemudian sampai 27 dan lompat di ayat 33 ya. Di komsel atau di rumah masing-masing ya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya satu perikop ini secara utuh ya. Mengulangnya kembali sehingga saudara mendapatkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Baik, lebih dulu kita akan baca secara bergantian ayat 25 sampai dengan 27 dan nanti ayat yang ke-33-nya kita akan baca sama-sama ya. Lebih dulu nanti Bapak dan Ibu Saudara semua bersama dengan Ibu Wijayanti ya membaca di ayat yang ke-25 dari Lukas pasal yang ke-14. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus ya. Anda baca lebih dulu di ayat yang ke-25 dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, kita baca sama-sama ayat 33, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi ya, 33-nya kita baca sama-sama, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini, maka saudaraku kemanapun Tuhan Yesus pergi, kemanapun Tuhan Yesus berjalan, maka selalu akan ada banyak orang ya yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan saudaraku sekalian, kenapa mereka mengikuti Yesus? Kenapa saudaraku? Karena buat mereka Yesus itu adalah pembuat mujizat. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yesus bisa memberikan mata yang buta menjadi melihat kembali. Yesus bahkan juga bisa mengenyangkan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan.
Banyak mujizat yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan. Karena itu kemana saja Yesus pergi, selalu akan banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik saudaraku. Ketika orang banyak berduyun-duyun datang, ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, sambil berpaling Yesus berkata di ayat yang ke-26 dari Injil Lukas pasal 14 tadi. Yesus bilang apa saudaraku? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak, apa saudaraku, membenci bapaknya, dia tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan ya nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan di ayat 33 Yesus mempertegas saudaraku. Dia bilang begini yang tadi kita sudah baca sama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tidak mencari pengikut. Tuhan Yesus tidak mencari penggemar, fans berat. Atau kalau sekarang bahasanya followers. Berapa pengikutnya, berapa followersnya, berapa subscribe-nya ya. Yesus tidak butuh itu. Tapi Yesus butuh kualitas. Tidak butuh jumlah besar, banyaknya orang, kuantitas, enggak. Yesus butuh kualitas. Yesus butuh mutu rohani dari setiap para muridnya. Ingatkah saudara ketika satu kali Gideon harus berperang melawan orang Midian. Orang Midian sudah menjajah 7 tahun lamanya orang-orang Israel. Hidup dalam jajahan orang Midian. Nah satu kali ketika Gideon akan berperang melawan bangsa Midian ini. Maka saudaraku Alkitab mencatat dalam kitab Hakim-Hakim. Puluhan ribu orang banyak yang mau berperang bersama-sama dengan Gideon. Tapi Tuhan bilang apa saudaraku? Gideon, saring orang-orang yang puluhan ribu itu. Dan kemudian saudaraku, Gideon berkata kepada orang-orang yang mau ikut perang itu. Kalau kalian gentar, kalau kalian takut, pulang aja, gak usah ikut perang. Nah ketika Gideon sampaikan itu saudaraku, ternyata Alkitab mencatat. Jumlahnya yang pulang itu 22 ribu. Tinggal 10 ribu orang. Tuhan bilang lagi sama Gideon, Gideon kebanyakan. Saring lagi itu. Suruh orang-orang 10 ribu itu pergi minum. Dan amati mereka cara minumnya gimana. Dari 10 ribu itu hanya tinggal 300 orang. Tapi perhatikan saudaraku. Hanya dengan jumlah yang sedikit. Hanya dengan 300 orang. Gideon bisa mengalahkan musuh yang banyak sekali jumlahnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kualitas, mutu itu sangat penting daripada jumlah atau kuantitas. Besar kayak apapun jumlahnya kalau nggak berkualitas buat apa? Tapi Tuhan mau walau kecil tapi punya mutu yang luar biasa. Mutunya apa? Jadi murid Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ingin setiap kita bukan hanya menjadi orang percaya. Bukan hanya KTP kita sekedar tulisannya Kristen. Tapi Tuhan mau setiap kita jadi murid Yesus. Bahkan dalam amanat agung Tuhan Yesus berkata, Matius 28:19, jadikanlah semua bangsa bukan pengikut. Bukan orang Kristen. Tapi Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa itu murid, saudaraku? Murid adalah, saudaraku sekalian, orang yang apa, saudaraku, yang mau belajar untuk jadi seperti gurunya. Itu murid. Kalau murid tidak mau diajar, tidak mau dibentuk, tidak mau taat, tidak mau setia, itu bukan murid. Murid adalah orang yang mau belajar seperti gurunya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mengerti kebenaran jadi ngerti kebenaran. Dari yang tidak bisa melayani jadi bisa melayani seperti gurunya.
Dari yang dia tidak bisa karakternya seperti gurunya, jadi bisa seperti gurunya. Cara ngomongnya, cara hidupnya, cara berpikirnya, saudaraku. Lukas pasal yang ke-6, 40, firman Tuhan bilang begini. Coba bisa dibuka, Mas? Ya. Yesus bilang begini, seorang murid, dia tidak lebih daripada gurunya. Tetapi perhatikan, barang siapa telah tamat pelajarannya, sudah selesai, dia belajar sama gurunya. Alkitab bilang begini, akan sama hidupnya seperti dengan siapa? Dengan gurunya. Itulah target murid. Itulah goal tujuan murid. Demikian juga dengan hidup kita sebagai murid Yesus. Jadi murid Yesus bukan sekedar saudaraku, oh KTP sudah Kristen, oh aku sudah pelayanan, oh aku sudah ini, sudah itu dan sebagainya. Tapi hidup yang mau diajar, hidup yang mau dibentuk, hidup yang mau taat, hidup yang mau setia, hidup yang mau ada di dalam keintiman dengan Bapaknya yang di sorga. Itu murid. Jadi sebagai seorang murid kita mesti belajar punya komitmen, ketaatan, kesetiaan untuk mengikut Yesus. Siap sedia untuk diajar, siap sedia untuk dibentuk, siap sedia untuk diubah, saudaraku. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi itu yang Tuhan mau, agar apa? Kita menjadi semakin seperti guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saudaraku, kita akan belajar dari perikop tadi yang kita baca dalam Lukas pasal yang ke-14. Ayat 25 ya. Tadi kita baca ayat 25 ya. Mulai sampai 25 sampai dengan ayat 33. Saya menjumpai ada 3 ciri kehidupan seorang murid Kristus yang sejati itu seperti apa. Ciri yang pertama, saudaraku, di ayat yang ke-26, firman Tuhan tadi mengatakan dari pasal 14 Injil Lukas, Yesus bilang begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Poin yang pertama, pelajaran yang pertama adalah ciri dari murid Kristus yang sejati. Dia adalah seorang yang mengutamakan Tuhan. Dia seorang yang mengutamakan Kristus. Lebih daripada bapaknya, lebih daripada ibunya, lebih daripada anak-anak saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Apakah kemudian kita berkata, Bu Evi, kalau gitu saya harus benci sama keluarga saya, ya? Tidak boleh mengasihi keluarga saya, bukan demikian maksudnya. Ya. Kenapa saudaraku? Bukan berarti kemudian kita membenci keluarga kita, kemudian kita ribut, ya, rame berantem sama keluarga, bukan begitu maksudnya. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita semua dalam hukum yang terutama ada 2. Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Terus yang kedua, kasih siapa setelah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi siapa? Sesamamu manusia, termasuk keluarga kita. Jadi kata membenci di sini bukan kemudian kita rame gegeran, bukan. Tetapi dalam arti kata membenci di sini adalah kalau dibandingkan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan dengan keluarga kita, dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, bahkan dengan nyawa kita sendiri, itu harus lebih tinggi tingkatannya kasih kita itu dengan Tuhan. Itu maksudnya membenci di sini. Jadi kalau Anda dibandingkan dengan keluargamu, dengan istri, dengan suami, dengan anak, bahkan dengan nyawamu, kita ini harus punya tingkatan level, lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi orang tua kita, daripada kita mengasihi keluarga kita, daripada kita mengasihi hidup kita sendiri. Itu maksudnya mengutamakan Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat satu contoh kehidupan yang sungguh mengutamakan Tuhan. Contohnya adalah Abraham. Satu kali saudaraku, Abraham ini dia
dia disuruh sama Tuhan, diperintahkan sama Tuhan, Abraham, korbankan itu anakmu Ishak. Wah, ini Ishak lagi lucu-lucunya itu. Ya, sudah sekian puluh tahun Abraham ini bergumul untuk mendapatkan seorang anak perjanjian. Tapi ketika anak ini sudah mulai bertumbuh, Tuhan bilang satu kali, korbankan itu anakmu. Dan apa yang dibuat sama Abraham, saudaraku? Balelo, berontak, ojo Tuhan, ya kan? Jangan. Apakah seperti itu? Alkitab bilang apa, saudaraku? Abraham taat. Anak itu dibawa naik ke Gunung Moria, disiapkan itu kayu bakar, dan anak itu kemudian ditelentangkan di mezbah. Tapi yang luar biasa, anak itu juga enggak ngelawan loh. Padahal anak itu bukan anak kecil lagi. Karena Alkitab mencatat itu Ishak waktu itu sudah bisa mikul kayu bakar di pundaknya dia. Artinya apa? Dia sudah mulai beranjak, mulai remaja. Nah, dia sepakat dengan bapaknya itu, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Walau dia tanya, ayah, papa, itu api sudah ada, kayu bakar sudah ada, mana korban bakaran? Wah, itu satu pertanyaan yang menusuk loh. Coba kalau kita sebagai orang tua, tidak mungkin kan kita bilang kamu itu yang mau dikorbankan. Tapi rupanya saudaraku, kasihnya Abraham kepada Tuhan itu menular, menurun kepada anaknya, Ishak. Dia rela diikat. Ketika pisau sudah mau ditancapkan, mau dibunuh ke tubuhnya si anak itu. Tuhan kemudian berkata, Abraham, cukup, stop, berhenti. Aku tahu hatimu. Rupanya Tuhan sedang menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengutamakan Tuhan? Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anaknya? Nah, itu yang Tuhan mau buat setiap kita para murid Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun. Satu kali saudaraku, ada seorang sepasang suami dan istri yang sudah menikah lama, cukup lama. Mereka rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan. Mereka rindu, mereka sudah berdoa sekian lama untuk dikasih momongan, untuk dikasih anak. Nah, satu kali saudaraku, ketika istrinya hamil, apa yang terjadi? Mereka yang mula-mula rajin, setia beribadah, pelayanan dan sebagainya. Berkat mulai dicurahkan dengan istrinya hamil. Mulailah mereka tidak ke gereja. Ketika si hamba Tuhan, gembala jemaatnya itu melihat kok enggak ke gereja lagi ya ini orang. Sudah hamil kok malah enggak pelayanan, enggak nongol lagi di ibadah, dibesuklah. Bu, Pak, kenapa ya kok enggak ke gereja? Wah, Pak Pendeta, istri saya tuh lagi hamil. Istrinya bilang, iya Pak, saya ini tuh pusing-pusing, kepalanya aduh, mual-mual, maaf kata mau muntah. Rupanya Pak Pendetanya ini juga cukup baik hati, saudaraku. Dan kemudian si pendeta itu berkata, ya baiklah, kalau gitu tunggu ya, nanti sampai anaknya lahir ya ke gereja. Jangan lupa loh ya, anaknya lahir ke gereja. Oh ya, beres Pak Pendeta, siap. Anaknya lahir saudaraku, belum nongol lagi di gereja. Dibesuklah lagi itu sama si pendeta saudaraku. Gimana itu? Anak sudah lahir, sudah diberkati, lah kok enggak ke gereja? Aduh Pak Pendeta, ini anak butuh disusui. Belum bisa lepas ASI. Malu kan kalau di gereja nyusui. Ya sudahlah, nanti kalau anaknya sudah mulai besar ke gereja ya. Oh iya Pak, siap. Anak sudah mulai besar, saudaraku, masih belum ke gereja lagi. Dibesuk lagi, ditanya lagi sama gembalanya, saudaraku. Kenapa kok masih belum ke gereja? Kan anak sudah besar, mulai tumbuh itu anak sudah berapa bulan.
Aduh Pak, anak ini lagi nakal-nakalnya ini Pak. Lari sana, lari sini, nanti kalau ke gereja malah ngeribetin. Ya sudah, tunggu lagi ya. Nanti kalau ada anaknya sudah mulai besar lagi. Rupanya panjang sabar ini si pendeta ya. Enggak kayak Bu Evi gitu ya. Wah. Setelah sudah mulai berapa bulan dibesuk lagi sama pendetanya. Kok belum ke gereja? Karena anak sudah mulai besar. Apa jawab jemaat itu saudaraku yang sudah diberkati Tuhan? Iya Pak Pendeta, memang anak sudah besar. Tapi saya hamil lagi Pak Pendeta. Loh saudaraku, apa ini enggak kurang ajar loh? Sudah diberkati Tuhan, malah lari tinggalin Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Jangan model seperti itu saudaraku. Diberkati Tuhan malah lupa sama pemberi berkatnya. Ada orang saudaraku yang minta sama Tuhan dikasih mobil. Loh, Tuhan itu luar biasa loh, penuh dengan kemurahan dan kasih setia. Dikasihlah kendaraan, malah minggu gak datang ibadah. Ditanya sama gembalanya, kenapa Pak enggak ke gereja? Ya kan Pak, ini hari Minggu. Waktunya kan Pak tidak hanya kerja melulu. Ya kita mesti refreshing, liburan sama keluarga. Saya enggak ngelarang liburan, itu baik. Pergi bepergian dengan keluarga, baik enggak Bapak Ibu Saudara? Baik. Tapi jangan lupa utamakan Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa apa Bapak Ibu Saudara? Utamakan Tuhan. Boleh refreshing, tapi ibadah dulu dong. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kemudian abaikan Tuhan. Mari jadi orang yang militan bagi Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari apapun. Utamakan Tuhan lebih daripada siapapun. Itu ciri murid Yesus. Kalau Anda memprioritaskan menomorsatukan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya engkau juga pasti akan mengasihi keluargamu. Amin saudaraku. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhanmu, maka saya tidak percaya engkau benar-benar sungguh mengasihi keluargamu loh. Karena hukum yang terutama tadi mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi siapa? Sesamamu manusia. Itu hanya kamuflase, lip service di bibir. Engkau sepertinya mengasihi Tuhan tapi nonsense. Karena engkau enggak mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan. Bagaimana engkau bisa mengasihi keluargamu ini yang terlihat? Tapi kalau engkau yang enggak kelihatan aja bisa mengasihi Tuhan, maka so pasti engkau juga bisa mengasihi keluargamu itu yang terlihat. Betul? Maka itu kasihmu akan semakin tebal. Karena engkau mengasihi Tuhan. Karena itu mari belajar dalam hidup ini saudaraku sekalian. Kita harus mengutamakan Tuhan. Ada ungkapan yang berkata begini. Untuk menerima Yesus kita tidak perlu bayar apa-apa. Cukup beriman. Setuju? Setuju enggak saudaraku? Cukup iman, percaya, bisa terima Tuhan Yesus? Bisa. Tetapi ketika kita mau saudaraku sekalian untuk hidup kita ini ya mengikut Yesus, mengiring Yesus, bukan percaya lagi nih ya. Ikut Yesus, mengiring Yesus. Bahkan melayani Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada harga sesuatu yang dia harus persembahkan kepada Tuhan. Coba saya mau tanya kepada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ketika engkau menjadi jemaat biasa, dengan engkau menjadi pelayan Tuhan, ada beda enggak saudaraku? Ada beda enggak? Halo? Ada beda? Siapa bilang sama? Tingkatan tanggung jawabnya, levelnya lebih banyakkan yang mana? Pelayan Tuhan dong. Paling enggak latihan. Betul? Ya kan? Paling enggak persiapan. Nah, ada harga yang harus dibayar di situ. Ada sesuatu yang harus dikorbankan lebih dari engkau sekedar percaya sama Tuhan. Untuk percaya gratis, cukup beriman. Tapi ketika engkau mau mengiring Yesus, ketika kita mau memberikan diri sebagai murid Yesus, bahkan kita mau memberikan diri sebagai hambanya yang dipakai, itu sesuatu yang harus kita persembahkan lebih daripada apapun. Ada harga yang harus kita bayar.
bahkan lebih daripada hidup kita sendiri. Tidak boleh kita, saudaraku, meninggalkan iman walaupun demi apapun dan siapapun. Itu untuk mengikut Yesus. Satu kali, saudaraku, ketika komunis masih menguasai Rumania di Eropa Timur, ada seorang pendeta yang ditangkap dan disiksa. Tapi si pendeta ini, si hamba Tuhan ini, dia tetap tidak mau menyangkal Yesus. Kemudian saudaraku, tentara Rumania ini begitu dia tahu ini tetap si pendeta kekeh imannya dengan Tuhan luar biasa, caranya gimana ya supaya dia menyangkal Tuhan? Oh, tahu kelemahannya si pendeta ini. Istrinya sudah meninggal dunia, dia punya anak masih kecil. Dan kemudian anak yang kecil itu diambil sama tentara Rumania ini. Dan ditunjukkan si anak ini sama si hamba Tuhan tadi. Masih kecil dia, dimainin ini bajunya dicengkiwing begini ya, ditarik gitu. Nih anakmu. Kamu mau nyangkal Tuhan atau anakmu mati tak bunuh? Tentara itu tahu kelemahan orang ini, hamba Tuhan ini. Kelemahannya di mana Bapak Ibu Saudara? Coba kalau Anda semua di sini disuruh pilih. Kamu mau nyangkal Tuhan, apa nih anakmu tak bunuh? Saya kok percaya, mayoritas kita bilang, aku mau menyangkal Tuhan. Betul apa betul? Kok diem semua? Yang ikut ibadah online, tulis ketik, betul apa betul? Ini si hamba Tuhan hampir runtuh imannya. Dia sempat bilang, lepaskan anakku, biar engkau bunuh aku saja. Tapi tentara itu berkata, enggak. Anakmu tak bunuh atau kamu sangkal Tuhan Yesus, Tuhanmu. Ketika dia mau menyangkal Tuhan Yesus, si anak kecil ini teriak, Papa, stop. Aku tidak pengen punya papa pengkhianat seperti Yudas Iskariot, anak kecil loh. Biar aku aja yang mati. Kata-kata itu menemplak si hamba Tuhan itu dan menyadarkan dia. Imannya, kepercayaannya harus lebih daripada anaknya itu. Nah, akhirnya anak itu mati dibunuh. Tapi si hamba Tuhan itu dia tidak menyangkal Yesus. Ini arti kita mengutamakan Yesus. Karena Alkitab berkata, saudaraku, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa dia kehilangan nyawanya karena aku, Yesus berkata apa? Dia akan memperoleh kembali nyawanya. Si pendeta itu percaya anaknya sudah ada dalam kekekalan dengan Bapa di sorga. Kita tidak usahlah se-ekstrim itu. Coba kalau kita dalam hidup sehari-hari diperhadapkan dengan pilihan. Saudara mau memilih ke gereja atau milih temui tamu dulu? Atau milih buka toko dulu? Ini pilihan. Saudara mau pilih mana? Hubunganmu dengan Tuhan ada saat teduh, ada baca firman, ada doa. Apa saudara sibuk kerja, sibuk mikirin segala sesuatu yang engkau sedang kerjakan aktivitas sehari-hari? Mau pilih mana? Gak usahlah mati dibunuh seperti itu. Gak usah diacungi golok, gak usah diacungi pistol, saudaraku. Saudara diperhadapkan seperti itu aja, seringkali kita kalah. Kenapa banyak orang tidak bisa jadi murid Yesus yang sejati? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh dewasa rohaninya? Kenapa banyak orang Kristen dia tidak bisa, saudaraku sekalian, untuk kehidupannya ini bisa dibentuk seperti Tuhan Yesus? Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak menomorsatukan Tuhan, saudara. Mereka cari Yesus hanya kalau butuh dan dia sudah kepepet, tidak ada lagi yang tolong, baru cari Tuhan. Yesusnya cuma sebagai tambal butuh. Bahkan kalau perlu Yesus paling dicari yang terakhir. Padahal Yesus itu harus jadi fondasi hidup kita, saudara.
Yesus harus jadi pusat kehidupan kita, saudara. Apa penyebabnya kita tidak bisa menomorsatukan Tuhan? Apa penyebabnya yang membuat kita tidak bisa bertumbuh luar biasa dewasa dalam Tuhan, jadi murid Yesus sejati? Karena kita, saudaraku sekalian, tidak punya kasih mula-mula sama Tuhan. Coba Anda bayangkan yang pernah punya kasih mula-mula dengan Tuhan. Wow, dahsyat. Ada mungkin yang bisa bersaksi di sini? Pernah ngalami kasih mula-mula sama Tuhan? Ketika cinta pertama disentuh sama Tuhan, dia bertobat luar biasa. Kayak apa kasihnya sama Tuhan? Ada mungkin yang punya kesaksian di sini? Kok diem semua? Kok tertunduk semua? Nggak ada uang jatuh loh di bawah. Pak Nason, pernah punya kasih mula-mula Pak? Coba sini Pak. Ya. Ceritakan singkat ya Pak. Jangan khotbah ya. Shalom. Saya kasih mula-mula saya ketika saya kelas 1 STM. Lulus SMP saya sudah diangkat sama senior Ibu Rani, saya menjadi guru sekolah minggu. Dan waktu itu retret sekolah minggu, saya merasa dijamah luar biasa berada di chapel. Dan di situ saya merasa sampai tidak terbayangkan ketika semua bisa berbahasa roh, saya belum bisa. Saya tidak tahu ini apa. Dan saya mencuri sendiri lewat chapel itu, saya datang dan saya tidak tahu ketika saya tertunduk terasa seperti keburuan salib. Karena saya berada di sebuah patung salib yang besar itu, waktu itu di Bukit Hermon. Peteng sendiri, saya sendiri, ini apa Tuhan. Saya merasa di keburuan salib itu. Dan dari situlah saya sampai tidak bisa, kayak ketemu pacar pertama itu. Selalu saya pengen ke situ terus, pengen bahkan pulang pun saya lanjutkan gitu. Jadi sampai di sini saja nanti jadi khotbah nanti. Ya, di situ saya lanjutkan terus dan akhirnya makanya saya sampai heran. Sampai sekarang saya masih tertarik dengan namanya ngajar sekolah minggu. Kalau di sini hanya bunda-bunda ada, saya jadi pandai ya. Satu dok, tapi itu saya rasakan sekali. Saya hanya punya mungkin talenta bisa, tapi di situ adalah kerinduan hati saja. Kerinduan hati saya adalah ngajar di sekolah minggu. Itulah buah dari kasih karunia, kasih mula-mula yang Tadinya seneng nggak Pak sama anak-anak itu? Waktu belum dijamah sama Tuhan lewat retreat itu, seneng nggak tadinya ngajar anak-anak? Saya pernah marah waktu itu, saya ngajar di tempat keluarga, anaknya beling-beling banget itu, saya sampai kayak aku dihadapnya kok gini. Di situ saya sempat keluar emosi saya ya, ngajar anak memang luar biasa. Dan saya ditempatkan di tempat. Berarti aslinya itu tadinya enggak senang. Seneng. Tapi ketika dijamah Tuhan, cinta mula-mula mengalir, dia jadi senang ngajar anak-anak kecil. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Lo kok separuh-separuh kayak ngeprui doro, ya. Nah. Dan yang terakhir kali mungkin bunda-bunda di sini merasakan juga, saya pernah ya sebagai ya pemuda itu saya pernah mawi anak yang BL di sekolah minggu. Sebegitunya harusnya memang guru-guru sekolah minggu. Ya, terus pernah saya alami juga ya. Jadi kok gini ya, kok koso ya belum jadi ngajar waktu itu memang ya itu namanya bukan saya katakan apa ya ini. Dan yang lebih heran lagi dari sekolah minggu itu saya dapat Bun Hasan. Ada berkat rupanya ya, blessing in disguise, berkat tersamar. Karena tempatnya pakai rumahnya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Pak ya. Saya percaya kalau semua suruh bersaksi pasti ada loh. Cinta mula-mula begitu ya sama Tuhan ya. Nah itu harus ada terus loh. Cinta mula-mula dengan Tuhan harus terus dipelihara. Sehingga apa? Hidup kita ini berkobar-kobar untuk Tuhan. Nomor satu harus siapa? Tuhan Yesus. Tuhan harus diutamakan. Yang kedua saudaraku, ciri murid Yesus yang sejati adalah dia mau memikul salib.
Ayat yang ke-27 dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ya, tadi berkata begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa artinya di sini pikul salib? Bukan kemudian nanti kita pulang buat salib sendiri-sendiri di rumah dipikul terus. Ke gereja dipikul salibnya ya. Bekerja pikul salib, sekolah pikul salib, kuliah pikul salib. Bukan begitu maksudnya. Pikul salib di sini artinya adalah rela dibenci. Pikul salib di sini artinya rela dianiaya, rela diasingkan. Kalau bahasa sekarang rela dibully ya. Mungkin rela dikata-katain ya. Rela mungkin diasingkan karena Kristus, bukan karena kita. Itu artinya pikul salib Bapak Ibu Saudara. Pikul salib itu sesuatu lambang penghinaan, bahkan lambang daripada kematian. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita pikul salib, ketika kita rela dianiaya karena Kristus, ketika kita rela diasingkan, bahkan kita dibenci karena Yesus, Alkitab berkata, berbahagialah kamu. Kenapa? Karena kamu akan memperoleh yang namanya roh kemuliaan daripada Tuhan. Coba baca Mbak Wiwit ya, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16. 1 Petrus pasal 4, 14 sampai dengan 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, terima kasih. Dengan jelas Alkitab berkata, jangan sampai kita kemudian menipu orang. Jangan sampai kemudian kita jadi pencuri atau penjahat atau pembunuh. Jangan sampai kita merugikan orang, bahkan hutang tidak mau bayar. Lalu kita dimaki-maki sama orang, kita dicari orang, kita digebukin, dipukulin orang. Kemudian kita berkata, ini salib. Saya harus pikul salib ini Bu Evi, saya harus tanggung ini salib. Bukan, itu salah kita sendiri. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tadi. Tapi kalau kita mau hidup jujur, kita mau hidup benar, hidupnya lurus. Tapi kita mungkin tidak naik-naik pangkat kita. Kita tidak naik-naik jabatan kita. Kemudian ada orang bilang begini, kalau kamu mau naik jabatanmu, kalau kamu mau naik hasilmu, gajimu, kepercayaan kamu pindah aja. Dan kalau kita berkata, enggak, aku tetap pilih Yesus. Yesus harus tetap lebih dari apapun. Itu artinya pikul salib. Bahkan ke gereja saudara, mungkin rasanya enggak bisa ke gereja. Tapi engkau karena cintamu dengan Tuhan, engkau pikul salib itu. Engkau mungkin rasanya, oh aku enggak mampu ke gereja. Tetapi engkau paksakan karena engkau mengasihi Tuhanmu, saudaraku. Itu juga artinya pikul salib. Karena engkau mengasihi Kristus, karena Kristus. Jadi sudah ketika kita pikul salib itu lebih daripada kesenangan diri kita sendiri, kita rela itu berikan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir menjadi anak Tuhan itu artinya senang-senang, happy-happy, hore-hore. Ya. Memang Tuhan itu memberikan sukacita kepada kita. Tetapi jangan lupa, kekristenan mengajar kita juga menyangkal diri dan pikul salib. Rela dibenci, rela dianiaya, bahkan rela diasingkan untuk Tuhan. Bahkan rela menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Lukas pasal yang ke-9 23, coba bisa dibuka. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Yesus bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kemudian apa? Memikul salibnya setahun sekali. Pas Jumat Agung. Apa? Alkitab bilang apa? Yang keras dong. Sekali lagi bilang apa? Setiap hari dan mengikut aku. Tidak hanya selesai pikul salib, rela dibenci, dianiaya, diasingkan karena Kristus.
tapi harus menyangkal diri. Arti menyangkal diri adalah berani berkata tidak. Berani berkata no buat keinginan sendiri. Itu arti menyangkal diri. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Ketika dia ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kiranya cawan ini lalu, penderitaan ini tidak terjadi dalam hidupku. Tapi kemudian Yesus berkata, biar kehendakmu Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Itu menyangkal diri. Kadang-kadang saudaraku, kita ini dalam hidup, kita dijahatin sama orang. Jangan lupa, manusia baru kita, ciptaan baru kita itu, tapi juga ada manusia lama dalam tubuh kita. Tubuh jasmani, tubuh yang bisa jatuh dalam dosa. Bisa bales enggak saudaraku? Dijahatin orang bisa bales enggak? Halo? Dikata-katain orang bisa maki-maki genting enggak saudaraku? Bisa. Tapi ini loh, menyangkal diri. Tidak. Punya kuasa bales. Tapi enggak pakai kuasa itu. Belajar sabar, belajar ngampuni, itu menyangkal diri. Itu pikul salib buat Kristus. Seandainya Adam dan Hawa, dia bisa berkata tidak kepada godaan iblis. Saya percaya manusia enggak jatuh dalam dosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena Adam enggak bisa berkata tidak sama iblis. Yusuf bisa menang dalam kitab Kejadian lewat godaan daripada tante Potifar. Kenapa? Karena Yusuf berani berkata tidak kepada godaan istri Potifar. Sadra, Mesa dan Abednego, dia bisa mempertahankan imannya, bahkan dia bisa dipelihara dan mengalami mujizat penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka berani berkata tidak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Karena itu saudaraku, dalam kehidupan kita pasti banyak keinginan diri kita ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita berani berkata tidak, itu artinya kita pikul salib dan menyangkal diri kita. Dan Yesus bilang setiap hari, katakan setiap hari, setiap hari, baru engkau layak disebut murid. Karena itu PR dalam hidup kita. Nanti pulang dari sini bisa loh tiba-tiba Anda dibikin jengkel sama orang. Bisa enggak saudaraku? Sangat bisa. Tapi ketika engkau pilih, aku memberkati. Aku mau belajar sabar. Di situ engkau sedang menyangkal diri. Ketika engkau mungkin lihat gajimu ditahan sama orang. Karena engkau anak Tuhan, Kristen. Itu engkau sedang pikul salib. Tapi saya percaya, sesuai 1 Petrus tadi, roh kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Sumur Tuhan akan bukakan dengan banyak cara dan berkat. Amin saudaraku? Oh yang amin? Cuma 2 orang. Amin? Belajar untuk pikul salib, sangkal diri. Yang ketiga terakhir, murid sejati adalah milik pribadi, tidak menguasai. Ayat 33 dari Lukas pasal 14 tadi berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara ingin jadi murid Yesus, maka kita harus melepaskan diri dari semua yang kita miliki. Saya ulang ya. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus mau melepaskan segala sesuatu yang kita miliki. Kata milik di sini berbicara tentang kepemilikan, harta benda. Apakah kemudian kita tidak boleh memiliki apapun dalam dunia ini, saudaraku? Bukan begitu pengertiannya. Karena justru Tuhan memberkati kita dengan berkat itu supaya kita jadi saluran berkat bagi banyak orang. Betul? Jadi kita boleh loh memiliki. Tapi dalam arti apa? Dalam arti di sini ya,
Tadi kan ada kata ini melepaskan ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Kata melepaskan di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata apotasomai. Apotasomai ini artinya adalah memisahkan atau membuka ikatan. Jadi artinya apa? Tuhan pasti memberkati kita. Dia memberkati kita dengan berlimpah-limpah dengan banyak hal, saudara. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Tapi Tuhan mau ingatkan supaya setiap kita ini jangan sampai terikat dengan apa yang Tuhan sudah berikan itu. Jangan sampai kita ini, saudaraku, dikuasai. Tapi kita harus menguasai. Nangkep enggak di sini? Diberkati tapi bukan berarti berkat itu yang menguasai kita. Tapi kita bisa menguasai itu berkat. Artinya yang menang kita. Contoh. Uang itu adalah hamba yang baik. Tapi dia adalah tuan yang jahat. Sekali lagi ya, uang itu hamba yang baik. Artinya apa? Kalau engkau bisa menguasai uang, dia jadi hamba yang baik. Tapi kalau engkau dikuasai uang, uang itu akan jadi tuan yang jahat. Banyak contoh kan dalam dunia ini. Karena uang, orang bisa saling bunuh. Betul? Karena uang, orang bisa masuk penjara. Memfitnah dan sebagainya. Dia akan jadi tuan yang jahat. Tapi ketika kita menguasai uang, uang tidak menguasai kita. Maka yang terjadi apa? Dia segala sesuatu bisa kita lepaskan nih, uang ini. Ini kan aku berkuasa. Jadi saudaraku ketika ada dia enggak eman-eman, dia lepaskan. Dia lepaskan, dia berikan, dia lepaskan. Itu artinya apa? Dia tidak dikuasai oleh uang. Tapi kalau orang dikuasai oleh uang, apa yang terjadi? Oh, enggak boleh. Ini adalah aku ini milikku. Padahal segala sesuatu itu bukan miliknya kita. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Kita ini tidak dikasih hak milik sama Tuhan. Tapi kita dikasih hak pakai. Saya ulang ya. Kita tidak dikasih hak milik sama Tuhan. Tapi dikasih apa Bapak Ibu Saudara? Hak pakai. Jadi saat Tuhan memberkati kita, jangan jadi owner, pemilik. Pemiliknya siapa saudaraku? Tuhan. Jadi ketika Tuhan, saudaraku, gerakkan hati kita, berikan orang itu, support orang itu, kita enggak eman, kita punya hati besar, kita punya kemurahan buat orang. Kenapa saudaraku? Karena harta benda itu tidak menguasai kita. Di Israel, saudaraku, ada dua tempat yang berbeda. Padahal dia itu dialiri oleh sungai yang sama. Yang satu namanya adalah Laut Mati. Ya, dapat terima aliran air dari sungai Yordan, tetapi karena Laut Mati ini letaknya 400 meter di atas permukaan laut, maka tidak ada lagi tempat yang lebih pendek, yang lebih rendah sehingga airnya itu genang aja di Laut Mati. Mampet di situ, berhenti di situ. Akibatnya apa? Si Laut Mati itu dia tidak ada tumbuhan, nggak ada plankton atau makhluk hidup di sana, semuanya mati seperti namanya Laut Mati. Tapi sebaliknya ada satu tempat namanya Danau Galilea. Airnya tuh sama sumbernya dari sungai Yordan. Tetapi di Danau Galilea ini satu keadaan yang subur makmur luar biasa. Kalau Anda diberkati Tuhan satu kali pergi ke sana, saudaraku pasti akan diajak pergi ke Danau Galilea ini naik perahu. Dan kemudian saudaraku ketika kita bawa makanan atau bawa apa dan kemudian kita sebar di Danau Galilea akan banyak burung-burung di situ. Yang makan makanan roti atau apa yang kita kasih kita sebar ke laut itu, ke danau itu. Dan apa yang terjadi itu danau subur luar biasa. Banyak ikannya gede-gede. Karena itu setelah kita keliling-keliling, kita nyanyi-nyanyi, kita nari-nari di kapal itu ya biasanya kemudian kita makan rame-rame. Makannya adalah ikan petrus. Ya, kalau di sini mungkin sejenis ikan mujair gitu ya. Ikannya gede begitu. Karena di sana luar biasa sekali.
Itu buah itu aja gede-gede besar-besar. Jangan bayangin kurma di sini yang kecil-kecil gitu ya. Kurus-kurus, kisut-kisut. Enggak, saudaraku. Kurma di sana seger-seger menyenangkan, gede-gede besar-besar. Kayak biji sawo itu loh ya. Wah, luar biasa. Nah, saudaraku, kalau kita hidup seperti laut mati, kita enggak mau berbagi berkat, terima berkat, diterima, enggak mau disalurkan. Akhirnya apa, saudaraku? Kurang. Selalu kurang. Sepertinya rasanya, waduh hidup itu kok kurang ya. Kenapa? Enggak bisa bersyukur. Enggak bisa jadi saluran berkat bagi yang lain. Seperti namanya laut mati itu. Walau diberkati kayak apapun, kering gersang hidup kita. Tapi kalau kita hidup bagi Tuhan, hidup berbuah, kita terima, kita salurkan. Kita terima, kita salurkan. Bukan kurang, saudaraku. Malah makmur, semakin diberkati. Kenapa, saudaraku? Seperti Danau Galilea. Mari belajar dalam hidup ini. Pekerjaan Tuhan juga di tempat ini mengajarkan kepada kita setiap hari. Ini gereja, kalau Anda, saudaraku sekalian, pulang nanti di rumah, besok hari Senin sampai Jumat ini gereja enggak nganggur. Ini gereja selalu dipakai dan menjadi berkat, membawa manfaat bagi banyak orang. Karena ada anak-anak sekolah di sini. Ada kan, saudaraku, gereja kemudian sudah habis hari Minggu tutup. Nanti buka lagi hari apa, saudaraku? Hari Minggu lagi. Ini gereja gedungnya buat apa, saudaraku? Enggak ada guna. Karena itu Tuhan ajar kepada kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi saluran berkat tuh, buka PAUD. Ya. Anak asuh yang enggak mampu dibiayai, saudaraku sekalian. Setiap hari di sini kasih makan, siapa yang mau makan silakan, masuk aja ke dapur. Hari Minggu juga begitu. Banyak orang bilang begini, Bu Evi, itu ibadah kan masih 2 kali, belum 3 kali seperti dulu. Nggak usahlah dikasih itu makanan. Tapi saya bilang, kasih aja makanan terus. Karena orang kasih makan itu artinya menjamu malaikat. Loh, ada ayatnya loh dalam kitab Ibrani. Siapa yang mau silakan makan. Mari belajar, jangan egois. Terima berkat, bagikan banyak orang. Saudara enggak kurang, enggak turun, tambah diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Saya dulu bekerja sekuler, terima gaji, bukan sedikit, ada inventaris kantor dan sebagainya. Tapi setelah saya enggak kerja, apakah terus enggak dapat segala, makan lebih. Kenapa, saudaraku? Belajar. Hak milik tidak menguasai. Amin, saudaraku. Kita tidak dikuasai, justru kita menguasai berkat yang Tuhan sudah taruh. Nggak eman, nggak pelit, nggak hitung-hitungan. Segala sesuatu milik siapa? Tuhan. Mati nggak bawa kok, saudara. Apa saudara punya uang sebanyak apapun, kemudian mati, deposito semua dikumpulin, masukin di peti, digarong. Dibongkar itu sama pencuri. Emas perlian semuanya dimasukin di situ, enggak bawa. 1 bata pun rumah saudara enggak akan dibawa. Percaya enggak, saudaraku? Enggak bisa bawa. Tapi ketika kita belajar kepemilikan itu adalah milik Tuhan. Aku hanya punya hak pakai. Aku pakai secukupnya. Selebihnya aku berikan untuk orang lain. Support pekerjaan Tuhan dengan uang kita, dengan harta kita, dengan pikiran, dengan tenaga kita. Support orang-orang miskin yang membutuhkan dengan apa yang kita punya. Di situ Tuhan memberkati dan hidup kita jadi tambah subur dan makmur. Karena itu belajar 3 ini. Kesimpulannya adalah miliki komitmen untuk jadi murid Yesus. Yang pertama, utamakan Tuhan. Yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara? Pikul salib, sangkal diri. Yang ketiga apa? Milik pribadi, tidak boleh apa? Menguasai. Dan saya percaya hidup kita akan berkenan di hati Tuhan. Kalau berkenan di hati Tuhan, so pasti juga berkenan di hati manusia. Manusia enggak hitung-hitungan juga sama kita. Kerjasama apapun akan diperlancar,
Kenapa hidup kita berkenan di hati Tuhan? Yuk kita sama-sama berdiri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Untuk kami bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Berani mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Rela untuk memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Dan kami juga mau belajar untuk menjadi saluran berkat. Karena apa yang Engkau sudah taruh dalam hidup kami bukan milik kami, tapi milik-Mu Tuhan. Kami hanya punya hak pakai. Ketika Tuhan suruh kami untuk memberi bagi orang-orang yang membutuhkan, kami mau belajar menjadi berkat. Kami mau belajar untuk memberi dan berbagi. Taruh hati Tuhan dalam hati kami. Taruh pikiran Tuhan dalam pikiran kami. Taruh cinta-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa, kepada banyak orang dalam hidup kami. Kami tidak mau pengiringan kami kepada Engkau sia-sia. Tapi kami mau belajar menjadi orang-orang percaya yang bermutu, berkualitas di dalam Engkau. Engkau lebih dari segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kiralaya sikira takarapaya ralaya sikira takaraparapara. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Engkaulah dasar dari segala sesuatu dalam hidup kami. Biar setiap kami punya hati lebih mengasihi Engkau dari apapun dalam hidup kami. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kiralaya sikira bayaralaya mo. Jangan ambil roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap kami menyala-nyala dengan kasih mula-mula Tuhan. Oh, ralaya terima kasih buat korban curahan darah Yesus. Tanpa pengorbanan-Mu kami bukan siapa-siapa. Tanpa kasih-Mu kami bukan apa-apa Tuhan. Kiralaya kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku.
membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah Yesus. Kuat kuasa darahmu membasuh segenap hati. Oh Lord, Engkau hidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu hari ini kami terima. Seberapa firman-Mu, kuat kuasa firman-Mu itu ada pada kami. Kuat kuasa firman-Mu membentuk hidup kami, memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Bukan kami yang mau, tetapi Engkau yang mau. Kurabapa syakata kalabakala bakala bakala. Sigirabakala bakala. Sigirabakala bakala bakala. Salah satu contoh murid Kristus yang tetap setia dalam panggilannya itu tidak bisa mencontoh dari kehidupan Kristus. Sampai di atas kayu salib pun dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan pakai. Biarlah kami semua mencontoh dari kehidupan-Mu dan kami akan menjadi contoh Tuhan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Angkat kedua tangan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini ada makanan firman bagi hidup kami. Ada kekuatan batin yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kami. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang kami terima hari ini. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang luar biasa dahsyat bagi kami Tuhan.
Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan kita untuk melayani jemaat Tuhan. Pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh disatukan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi milik kami. Dan darah-Mu yang kudus itu melepaskan kami dari segala kekhawatiran, melepaskan kami dari segala ketakutan, melepaskan kami dari segala kuasa roh maut, kuasa kehidupan kami yang dikutuk dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami semua, kami akan menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami percaya Tuhan hadir pada malam hari. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Melayani, melayani, lebih melayani, 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 lebih sungguh. Tuhan lebih suruh melayani kepadaku, melayani, 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 lebih sungguh, lebih sungguh. Wanita saja melayani, 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 lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Mari kita panggil berdiri bersama. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi, Aku mau jadi anggur yang tercurah, bagimu. Aku mau jadi saksi, Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, 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 lebih sungguh. Jemaat yang datang hari ini kita berkomitmen untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Itu tanda kita bisa dalam Kristus. Jadi kita disatukan terus di dalam Kristus. Pertama kita akan pria terlebih dahulu menaikkan satu pujian ini. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu.
sungguh. lebih sungguh. Wanita sambil kita angkat tangan. Singer saja, singer diam. Jadi yang terpecah. Yang terpecah bagimu, aku mau jadi aku yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan Melayani lebih sungguh. Di tangan kita pegang roti, di tangan kita pegang anggur kudus dari Tuhan. Ketika kita menerima makan roti dan kita meminum anggur, tubuh dan anggur menjadi satu, darah dan daging dalam Kristus menjadi satu dengan kita. Itu artinya kita berkomitmen untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Berkomitmen sungguh-sungguh untuk mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih atas. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita terima dan kita pecah-pecahkan bersama, bukankah semuanya itu adalah satu gambaran di dalam Kristus bahwa tubuh Kristus menjadi milik kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan berkat dari Tuhan. Iraba kata kasih kiraba. Dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan ucapan syukur? Bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan? Amin. Yang percaya katakan? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Kiraba kata karabaka syanda kata karabaka. Segala kesulitanmu, segala pergumulanmu, segala sesuatu yang kau bawa dalam hidupmu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Sedang saat ini, hari-hari ini, engkau sedang minta dengan Tuhan. Segala kesulitan, segala tantangan-tantangan hidup, percayalah. Kristus Yesus sudah mati untuk kita. Kristus Yesus telah menggantikan kesulitan kita dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan yang sempurna Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita angkat tangan. Angkat tangan. Kira apa kata kasih katakan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kina malam syekera bakala. Ora malam, kau sanggup Tuhan membawa pulang kembali suami-suami. Kau sanggup Tuhan merubah ekonomi kami Tuhan.
Kami yang setiap hari berseru berdoa, kami yang tiap hari berseru berdoa. Engkau yang sanggup juga Tuhan yang menyatakan untuk kesembuhan. Tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Tiada barang mustahil bagi orang yang berharap kepadamu Tuhan. Nama sekenamu, kinana malam 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 Kina malam 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 sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Malam 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 kurabaka syikirapaka lapaka. Kami berkomitmen untuk lebih mengasihi-Mu. Kami berkomitmen Tuhan lebih mengutamakan Engkau. Kami berkomitmen Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Engkau. Karena kami percaya, sekali lagi kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan memberkati hidup kami. Amin. Dan terus Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memikul salib-Mu setiap hari sebagai ganti untuk kehidupan kami yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita, dan sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan saat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Dari waktu ke waktu pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Dan saat ini dengan sukarela kami memberikan persembahan syukur untuk pelayanan kami bersama di tempat ini. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjadikan kami ada, dan Tuhan yang tidak pernah membuat kami kekurangan. Apapun yang kami perlukan senantiasa berkecukupan, dan kami bersyukur untuk jemaat Bait Kudus, semuanya sudah diberkati. Dan kami bisa memberikan persembahan syukur ini dengan ketulusan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bangkit berdiri, kotak persembahan ada di depan ataupun ada di belakang. Sungguh nyata kasih-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu
di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami hanyalah untuk-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang ada dalam pikiran kami. Tuhan kuduskan hidup kami, sehingga seluruhnya kudus dalam hidup kami Tuhan. Pikiran kudus, hati kudus, dan kemuliaan-Mu yang semakin besar terjadi atas hidup kami. Kemuliaan dari kemuliaan, kemuliaan dari kemuliaan. Percayalah jemaat, engkau pulang dari kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Tuhan memberkati kita. Terimalah, angkat kedua tangan, terimalah berkat, damai dan sukacita anugerah Tuhan. Kekuatan Tuhan, sukacitanya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dalam nama Tuhan, berkat anugerah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagiku.